Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Selamat datang saya ucapkan di channel Sukma Harga Radio. Dan jangan lupa rencang semua untuk bisa bergabung dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke, di siaran kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Jatuh Cinta dengan Arwah Pendaki. Baik, tanpa berlama-lama, ambil posisi nyaman dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini pernah dialami oleh satu rencang kita bernama Zumar. Ketika Zumar ini melakukan pendakian seorang diri atau solo hiking di Gunung Arjuno pada tahun 2001. Pada waktu itu Zumar ini masih bujang dan dia sudah bekerja di Malang, tapi domisili Zumar ini aslinya dari Surabaya. Jadi kondisinya Zumar ini ngekos ketika bekerja di Malang itu. Nah, menurut pengakuan dari Zumar, awalnya di tahun 2001, dia memang sudah lama sekali nggak naik gunung. Sudah hampir 2 tahunan lah, karena memang kesibukan dia ini bekerja. Lalu di sela-sela kesibukan dia bekerja, Zumar ini benar-benar kangen buat naik gunung. Akan tetapi memang belum ada kesempatan untuk Zumar ini bisa mengambil cuti, karena kerjaannya benar-benar numpuk. Jadi selain mendaki gunung, Zumar ini juga punya hobi yang lain, yaitu melukis. Singkat cerita, setelah Zumar ini ngebut merampungkan semua pekerjaan yang numpuk itu, akhirnya dia pun mendapat jatah cuti dari kantornya. Nah, Zumar ini dapat jatuh cuti selama kurang lebih itu 5 hari. Dan kesempatan itu pun gak disia-siakan oleh si Zumar. Dia ini langsung memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Surabaya, karena Zumar ini memang punya rencana untuk menjenguk kedua orang tuanya. Dan dia juga akan menemui satu temannya yang bernama Arif untuk dia ajak naik gunung. Jadi Arif ini adalah teman akrab dari Zumar. Mereka berdua sudah bersahabat semenjak mereka duduk di bangku SMP dan sudah seringkali melakukan kegiatan pendakian gunung bersama. Singkat cerita, sesampainya Zumar di rumah, dia langsung sungkem dengan bapak ibunya. Mereka bertiga itu berbincang dan saling melepas rindu. Nah, sekedar untuk informasi, kalau si Zumar ini adalah anak paling kecil dalam keluarganya. Kalau dalam bahasa Jawa biasa disebut sebagai anak ragil. Dan Zumar ini punya 2 orang kakak perempuan yang kondisinya sudah pada menikah dan tinggal di rumah terpisah dengan suaminya masing-masing. Setelah Zumar ini berbincang dengan kedua orang tuanya, dengan bapak ibunya, dia pun pamit untuk pergi ke rumahnya Arif. Dan sesampainya di sana, dia langsung mengutarakan rencananya untuk mengajak Arif ini naik ke Gunung Arjuno lewat jalur Tretes. Dan ternyata Arif ini nggak bisa nemenin Zumar dikarenakan pesanan dari usaha sablon kaosnya si Arif ini lagi numpuk. Jadi benar-benar nggak bisa ditinggal. Walaupun kondisinya Arif sudah punya 2 orang karyawan. Iki bener, gaweanmu gak iso ditinggal, cuk. Iya, Mar, gak iso tenan. Sepurane yo, janjane yo aku kangen buka gunung be awakmu. Tapi piye neh? Ya wis gak apa-apa, santai ae. Nah, singkat cerita, di sore harinya, ketika Zumar ini pulang dari rumahnya Arif, dia pun memutuskan untuk mendaki seorang diri atau solo hiking di keesokan harinya. Jadi semua peralatan pendakian dan logistik mulai dipersiapkan, dan setelah semuanya siap, dia pun beranjak untuk tidur. Nah, di keesokan harinya pada sekitaran jam 10 siang, Zumar ini pun pamit dengan kedua orang tuanya dan langsung berangkat menuju ke basecamp Tretes menggunakan sepeda motor. Perjalanan Zumar dari Surabaya sampai di daerah Prigen gak mengalami kendala apapun. Di sana dia sempatkan mampir ke satu pom bensin, kemudian kembali melanjutkan perjalanan sampai di basecamp Tretes. Nah, Zumar ini tiba di basecamp Tretes pada sekitaran jam 1 siang. Dia langsung memarkirkan motornya dan melakukan simaksi. Ketika simaksi itu, Zumar ini mendapatkan info dari petugas yang jaga di pos perizinan kalau pendakian pada hari itu sepi, dikarenakan itu bukan hari libur.
Jadi memang Zumar ini mendaki di hari Kamis, di mana itu adalah hari biasa, weekday, bukan hari libur atau weekend. Setelah simak-si beres, Zumar ini langsung melaksanakan ibadah sholat duhur, kemudian memutuskan untuk bersantai terlebih dahulu di base camp. Dan gak terasa, Zumar ini pun ketiduran. Dan ketika bangun, dia ini kaget karena waktu sudah menunjukkan jam 5:30 sore. Waduh, kesoren aku, batin si Zumar. Jadi awalnya Zumar ini akan naik sekitaran jam 2:30 siang. Tapi karena ketiduran, dia ini jadi bablas. Akhirnya dia pun cepat-cepat ngambil air wudhu untuk ngejar sholat asar. Dan rencananya dia akan mulai pergerakan ke atas selepas sholat maghrib. Singkat cerita, setelah maghrib, Zumar ngecek ulang peralatan dan logistik pendakiannya. Barangkali ada yang masih kurang ataupun ketinggalan. Lalu setelah dicek, semuanya beres dan lengkap. Kemudian Zumar ini gak langsung berangkat. Dia duduk dan memandang ke arah langit. Kondisinya gelap, kabut juga sudah turun. Zumar ini merasa agak ragu antara jadi naik atau enggak. Dan tiba-tiba dia melihat di bawah sebuah pohon yang ada di sekitaran base camp ada seorang wanita. Wanita itu rambutnya panjang dan sedang duduk sendirian. Wanita itu duduk sambil menundukkan kepala. Nah, kalau dilihat dari pakaian yang dikenakan, dia adalah seorang pendaki. Jaket gunungnya berwarna merah dan memakai celana gunung berwarna hitam. Tapi dia ini nggak bawa tas carrier. Umurnya ini sekitaran 25 tahunan. Nah, waktu itu Zumar ini jadi penasaran. Akhirnya dia menghampiri wanita itu dan ternyata wanita itu sangat cantik. Dia duduk ini sambil nangis. Lupa, kenapa kok nangis? Aku ditinggal sama teman-temanku, Mas. Loh, memang teman-temannya pada kemana? Wanita itu gak menjawab. Dia masih terus menangis. Zumar ini jadi batin. Ini mungkin ditinggal sama teman-temannya ke atas. Akhirnya Zumar mengajak wanita ini untuk naik bareng sama dia. Ya sudah mbak, gini aja. Mbaknya mau nyusul teman-temannya ke atas kan? Bareng sama saya, tak temenin. Wanita itu cuma mengangguk dan berhenti dari nangisnya. Zumar ini kembali bertanya, lah mbaknya bawa tas gak? Enggak mas. Oh ya sudah, ayo mbak berangkat sekarang. Mbaknya jalan di depanku ya, nanti tak senterin pakai headlamp. Soalnya aku cuma bawa headlamp satu mbak, terus gak bawa senter juga. Wanita itu mengangguk, dan setelahnya mereka berjalan sampai masuk di jalur pendakian. Mereka berjalan dengan kontur tanah yang masih landai, belum menanjak, dan sempat juga berkenalan. Ternyata nama wanita itu adalah Mayang. Nah, pada waktu itu, Zumar dan Mayang ini berangkat pada sekitaran jam 6:30 malam. Jalur itu benar-benar sepi dari pendaki. Mereka berdua cuma diam-diaman, sampai pada akhirnya Zumar mencoba untuk membuka obrolan. Mbak Mayang, kok bisa ditinggal sama teman-temannya kenapa? Gak apa-apa mas. Oh yowes mbak, santai aja. Tak temenin aku sampai ketemu sama teman-teman mbak. Setelahnya mereka masih melanjutkan perjalanan, dan si Mayang itu jalan di depan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan Pet Bocor. Di sana sangat sepi, warung yang ada juga tutup. Kemudian mereka berdua duduk dan Zumar ini menawari Mayang untuk minum. Nah, setelah cukup beristirahat di Pet Bocor, mereka berdua lanjut jalan untuk menuju ke pos 2 yang dinamakan Kokopan. Nah, menurut pengakuan dari Zumar, ketika mereka jalan dari pos 1 itu, mereka lebih banyak diamnya. Padahal Zumar ini selalu mencoba untuk mengakrabkan diri dengan terus membuka obrolan dengan Mayang. Tapi selalu saja Mayang ini hanya menanggapi dengan jawaban-jawaban singkat. Akhirnya Zumar itu cuma batin. Ya mungkin dia ini takut, dikira aku mau punya niat jahat sama dia. Padahal niatku ya cuma nolong. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 Kokopan pada sekitaran jam 8:30 malam. Zumar ini memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di situ, di sebuah gubuk.
Jadi di Kokopan memang ada sebuah gubuk yang dibangun menggunakan kayu dengan beratapkan seng. Dan gubuk itu biasa digunakan para pendaki untuk beristirahat. Kemudian Zumar ini menawari Mayang untuk minum, dan gak lama kemudian Zumar pun memutuskan untuk sholat isya terlebih dahulu, mumpung ada lokasi yang luas. Nah di situ Mayang ini pamit sebelum Zumar ini sholat. "Mas, aku tak kesana dulu ya bentar," sambil dia ini menunjuk ke arah atas. Nah, dalam pikiran si Zumar, Mayang ini paling mau buang air kecil. "Oh ya sudah mbak, ini headlampku dipakai." "Nggak usah mas, terima kasih." Setelahnya Mayang ini jalan gitu aja ke arah atas dan Zumar pun melaksanakan ibadah sholat isya. Nah singkat cerita, sampai Zumar ini selesai sholat isya, Mayang itu belum balik lagi. "Loh, ini Mayang kemana ya?" Zumar akhirnya duduk lagi di depan gubuk itu sambil celingukan nyari Mayang, dan tiba-tiba, "Mas, nyari apa?" Zumar ini kaget. "Loh, kok Mayang datang dari bawah?" "Enggak mbak, tak kirain Mbak Mayang kemana kok nggak balik-balik." Mayang itu cuma tersenyum dan duduk di sebelahnya Zumar. Setelahnya Zumar ini tanya, "Teman-teman mbak, kira-kira ngecamp di pos berapa ya?" "Nggak tahu mas." "Gini loh mbak, soalnya ini kan udah malam. Kalau kita lanjut jalan ke pos 3 itu jauh banget, bisa makan waktu 3-4 jam. Kalau kita ngecamp di sini gimana? Gampang lah, besok pagi kita lanjutkan naik ke atas. Nanti Mbak Mayang tidur di dalam tenda, aku tak tidur di dalam gubuk. Gimana Mbak?" Mayang ini menggeleng kemudian menjawab, "Naik langsung aja mas." Zumar ini akhirnya cuma diem, tapi sambil kepikiran, ini gimana ya? Udah jam 9, kalau lanjut jalan sampai di pos 3, paling enggak jam 12 atau jam 1 dini hari baru nyampe. Nah dari situ Zumar kembali meyakinkan Mayang, "Bener Mbak Mayang, kita mau naik sekarang ke pos 3. Mayang itu kembali menganggukkan kepala dan akhirnya Zumar pun nurut. "Ya sudah Mbak, kalau gitu, ayo kita jalan sekarang." Nah mereka pun mulai melanjutkan perjalanan di malam itu. Langkah demi langkah mereka lalui sampai pada akhirnya mereka berdua mulai memasuki kawasan hutan yang vegetasinya sangat rapat. Pohon-pohon besar nampak di tepi jalur pendakian. Kondisinya benar-benar sepi, gelap, dan kabut sudah turun dengan cukup tebal. Dan setelah berjalan kurang lebih 1 jam, Zumar mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan diri Mayang. Karena semenjak mereka jalan dari pos 2, suara langkah kaki Mayang yang ada di depannya itu gak kedengeran. Nah logikanya kalau ada orang jalan di dekat kita, itu pasti kedengeran. Apalagi pada waktu itu kondisi mereka berdua ada di tengah hutan, di mana kondisinya itu benar-benar sunyi, gak ada suara apapun kecuali suara hewan-hewan hutan. Tapi langkah kaki dari Mayang ini benar-benar gak kedengeran. Nah Zumar ini akhirnya menaruh curiga dengan si Mayang itu. Jangan-jangan Mayang ini makhluk halus karena jalannya melayang. Dan tiba-tiba ketika Zumar ini lagi bingung dengan hal itu, Mayang ini bilang, "Gak usah takut mas." "Maksudnya mbak?" Mayang ini diam lagi, gak menjawab. Dan akhirnya Zumar pun berusaha untuk tetap berpikir positif. Mungkin gedang telingaku agak beku karena kedinginan, jadi gak dengar suara langkah kaki dari Mbak Mayang. Nah mereka berdua pun masih terus melanjutkan perjalanan, sempat juga beberapa kali berhenti untuk sekedar minum air putih dan mengatur nafas. Dan singkat cerita, tibalah mereka ini di pos 3 yang dinamakan pos pondokan pada sekitaran jam 1 dini hari. Kondisi di pos itu sangat sepi, gak ada pendaki sama sekali. Para penambang belerang yang biasanya ada di sana pun nampak sepi. Hanya terlihat beberapa orang dan itu pun sudah tertidur. Jadi ya bisa dikatakan cuma ada mereka berdua saja. Dan teman-teman dari Mayang pun belum kelihatan. Zumar ini bilang ke Mayang kalau mungkin teman-temannya ngecampnya di atas, di lembah Kitang. Akhirnya di situ Zumar mulai memasang dan mendirikan tenda, kemudian dia pun masak untuk makan malam. Nah sembari masak, Zumar ini bilang sama si Mayang, "Mbak Mayang, nanti tidur di dalam tenda ya. Aku tak tidur di luar pakai matras. Habis ini tak bikin api unggun kecil biar anget." Nah Mayang ini gak menjawab. Dia cuma diam sambil menatap terus ke arahnya Zumar. Zumar ini jadi kikuk karena ditatap terus sama wanita cantik.
Dia pun akhirnya bertanya, "Kenapa Mbak?" Mayang ini masih diam sambil terus menatap Sumar. Dan gak begitu lama, Mayang ini nangis. "Coba teman-temanku itu sebaik kamu yo Mas." Sumar ini jadi bingung. "Maksudnya gimana Mbak?" "Gak apa-apa Mas." Nah, Mayang ini jalan ke arah Sumar dan duduk di sebelahnya. Kemudian Mayang ini menyenderkan kepalanya di bahu Sumar dan tangannya itu memeluk badannya Sumar sambil nangis. Nah, Sumar ini jadi tambah kikuk. Dia diam aja. Dan dari situ Sumar ini merasakan betul kalau tubuh dari Mayang ini benar-benar mengeluarkan hawa yang sangat dingin. Dan gak lama kemudian masakan pun matang. Mereka makan malam, dan setelah makan malam, Mayang ini masuk ke dalam tenda untuk tidur. Dan sebelum masuk ke dalam tenda, Mayang ini sempat mengucapkan terima kasih lalu mencium pipi kanan dari Sumar. Sumar itu cuma bisa bengong sambil cengar-cengir aja. Semalam dia ini mimpi apa? Kok tiba-tiba ketemu dengan cewek cantik dan dicium juga? Udahlah, ini kan rezekiku, batin si Sumar. Setelahnya dia mulai membuat api unggun kecil dengan patahan kayu kering. Kemudian dia pun berbaring di sisi dari api unggun itu dengan beralaskan matras. Sumar itu belum bisa tidur. Dia mengakui kalau pada waktu itu dia sudah mulai naksir dengan si Mayang. Karena Mayang ini selain cantik, dia juga gak banyak bicara. Kalau sekalinya bicara, Mayang itu bicara dengan pelan-pelan. Jadi benar-benar tipe wanita idaman si Sumar. Sampai pada akhirnya dia pun tertidur. Singkat cerita, di sekitaran jam 4 pagi, masuk waktu subuh hari, Sumar itu bangun karena seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Menjelang subuh itu, pasti Sumar sudah bangun untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu, dan setelahnya disambung dengan sholat subuh. Nah, setelah Sumar ini sholat subuh, dia merasa sangat bersemangat. Dia langsung membangunkan Mayang dengan memanggilnya dari luar tenda untuk mengajak si Mayang ini masak dan sarapan. "Mbak Mayang, bangun Mbak." "Mbak, masak yuk Mbak." Gak ada jawaban sekali dari Mayang. Apa Mayang masih tidur ya? Coba wis tak bangunin langsung. Akhirnya Sumar buka pintu tenda, dan setelahnya dia ini terkejut karena Mayang udah gak ada di dalam tenda. Loh, Mayang di mana ya? Dan gak begitu lama, Sumar itu mendengar suara tangisan dari Mayang, arahnya dari tengah hutan. Jadi suaranya itu suara tangisan histeris. Kemudian Sumar ini langsung pakai headlampnya karena kondisinya masih gelap di subuh hari itu. Kemudian dia langsung lari ke arah suara tangisan Mayang sambil teriak manggilin si Mayang. "Mbak Mayang, Mbak di mana Mbak? Mbak Mayang." Mayang ini gak menjawab, tapi suara tangisnya masih terus terdengar dan semakin menggema dari arah tengah hutan. Nah, setelah Sumar ini berlari jauh sampai masuk ke dalam hutan, dia itu berhenti karena dia yakin betul suara tangisan Mayang ini dari arah sini. Dia mulai memanggil namanya Mayang sambil terus berusaha mencari keberadaan dari si Mayang. Sampai pada akhirnya Sumar ini berada di satu titik, di mana titik itu menuju ke arah jurang, dan suara tangisan dari Mayang berasal dari situ. Dan ketika Sumar ini masih berusaha untuk menuruni jurang itu, tiba-tiba tangannya digenggam oleh seseorang. Genggaman tangan itu benar-benar dingin, dan ketika Sumar ini menoleh, ternyata itu adalah sosok Mayang. Kemudian Mayang ini memeluk Sumar dengan sangat erat. Dia menangis sembari berucap, "Terima kasih yo Mas, kamu udah baik sekali sama aku." Sumar itu cuma diem, dan Mayang kembali berucap, "Aku itu udah lama meninggal Mas, 10 tahun yang lalu. Sekali lagi aku minta tolong sama Mas Sumar, tolong sampaikan ke pihak basecamp untuk mengevakuasi jasadku, meskipun cuma tulang belulang, biar aku bisa dimakamkan dengan layak Mas." Setelahnya Mayang ini mencium pipi kanan dari Sumar. Waktu itu Sumar ini melihat dengan sangat jelas kalau wajah dari Mayang itu benar-benar cantik meskipun sangat pucat. Kemudian Sumar ini menangis. Dia ini gak menyangka kalau ternyata Mayang itu sudah meninggal. Dan gak begitu lama, Mayang ini pun perlahan melepaskan pelukannya dan menghilang di telan kabut. Singkat cerita, Sumar mencari bantuan ke orang-orang penambang belerang yang ada di pos 3. Tapi pada saat itu, kondisinya benar-benar sepi. Gak ada orang sama sekali. Kemungkinan orang-orang itu sudah turun.
Akhirnya Zumar ini pun berkemas dan langsung akan menuju ke base camp untuk membuat laporan. Dan ketika jalan turun menuju ke base camp, Zumar ini nggak berpapasan sama sekali dengan pendaki yang akan naik. Jadi jalur pendakian benar-benar sepi. Sampai pada akhirnya dia ini tiba di base camp dan segera melaporkan apa yang dia alami. Singkat cerita, setelah proses evakuasi selesai, tulang belulang dari jasad Mayang ini pun dimakamkan di TPU desa terdekat yang ada di sekitaran base camp. Karena memang setelah hilang selama 10 tahun, catatan dari Mayang ini nggak ada sama sekali. Tanda pengenal juga nggak ada, walaupun sudah berusaha dicari oleh pihak base camp. Maka dari itu, jasad dari Mayang yang berupa tulang belulang pun akhirnya segera dimakamkan. Nah, setelah mengalami kejadian itu, Zumar kembali melanjutkan aktivitasnya seperti sebelumnya. Dia kembali ke Malang untuk bekerja, di mana sebelum kembali ke Malang, dia sempat ceritakan apa yang sudah dia alami dengan kedua orang tuanya, juga dengan sahabatnya si Arif. Dan informasi dari Zumar, untuk mengenang Mayang, dia ini berusaha sekeras mungkin untuk bisa mengingat kembali wajah cantiknya Mayang. Sampai pada akhirnya, dia pun berhasil mengabadikan wajah cantik itu dalam lukisannya. Pada masa sekarang, Mas Zumar ini sudah menikah. Dia punya 2 orang anak dan tinggal di Jakarta. Aktivitas pendakian gunung sudah lama dia ini tinggalkan semenjak Mas Zumar ini menikah. Dan itulah kisah yang dialami oleh Mas Zumar. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.